Lecu. Oke, jadi ya saya duluan atau gimana? Ya, oke. Oke, rekan-rekan media ya yang saya hormati ya, hari ini kan tadi kami ke dalam itu dalam rangka konsul ya kan terhadap alat bukti yang kami sajikan. Memang cukup luar biasa, saya apresiasi bahwa terlalu cepatnya tanggapan daripada Mabes Polri yang akhirnya setelah melalui serangkaian konsul bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini setelah kami menerima hasil daripada permintaan Mabes Polri untuk dibuka di Polda Metro Jaya. Jadi dari sini kami akan berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membuka laporannya di Polda Metro Jaya. Karena lokusnya itu ada dua. Pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22 kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan. Sehingga penanganannya biar lebih cepat disarankan oleh Mabes Polri ini adalah buka laporannya di Polda Metro Jaya. Nah, sudah dikoordinasikan di sana, jadi kami akan berangkat ke sana untuk langsung membuka laporannya di Polda Metro Jaya. Itu dari saya. Bang Boy. Jadi bukti-buktinya sudah kami serahkan ke pihak SPKT juga, Mabes Polri ya, termasuk beberapa tautan video serta link-linknya, terus kemudian beberapa alat buktinya itu sudah diterima dan itu mungkin besok akan diteliti lagi oleh Mabes Polri. Namun untuk LP-nya nanti kita di Polda Metro biar lebih greget, ya kan? Nah kita lihat nih RS dan kawan-kawan, ya kan? Nah, siap-siaplah untuk menerima ini karena kami tidak ingin, sekali lagi saya sampaikan bahwa harapan kami adalah demokrasi kebablasan jangan sampai mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini. Bahwa boleh keterbukaan publik, boleh sah-sah saja membuka berpendapat secara umum. Siapapun, teman-teman juga media, kami pun sebagai aktivis dan juga advokat boleh berpendapat secara demokrasi, tapi tidak mengkebiri demokrasi hukum yang ada. Nah, jadi jangan juga sedikit-sedikit, wah ini membungkam demokrasi, tapi dia lupa untuk membungkam hukum, demokrasi hukum. Bahwa bila tidak ada proses yang dilakukan oleh demokrasi kebablasan ini, maka demokrasi dia membunuh dan mengkebiri demokrasi hukum yang ada di Republik ini, yaitu supremasi hukum yang harus ditegakkan dengan cara-cara yang lebih beretika. Demikian, tanpa harus menjustifikasi, tanpa proses peradilan ya. Oke? Pak. Maksudnya di Jakarta Pusat ya, itu yang terkait peristiwa apa ya? Yang pada saat itu apa namanya yang undangan daripada iNews. iNews Kebon Siri Jakarta Pusat kan. Nah, sehingga kemudian yang satu lagi di hotel apa itu namanya? Hotel Luansa Luansa Jakarta Selatan. Itu yang siapa Pak? Sama RS dan kawan-kawan. RS. Saya inisial dulu aja. Ya, jangan terlalu. Tapi kalian tahu kan sampai Ya. Pernyataan mereka apa Pak? Pernyataan mereka. Jadi Pernyataan yang jelas itu ijazah Pak Jokowi palsu dah itu. Pak, laporan ini atas perintah Pak Jokowi atau udah dikomunikasikan Pak ke Pak Jokowi? oh tidak Kita dari murni, organisasi advokat. Kita mewakili organisasi advokat. Kita mewakili organisasi advokat, ya kan? Jadi kita melaporkan karena ini ada dugaan yang jelas menghasut, ya, jelas menghasut, kemudian membuat gaduh. Itu sudah jelas. Buat statement lah. Ya, Mas Tommy. Statement yang membangun nama baik seseorang ya. Padahal kan sekarang gini, apapun pernyataan ataupun statement yang disampaikan itu terlalu prematur kalau kita lihat. Kenapa? Karena jelas di sini belum ada penetapan yang kuat bahwa ini dinyatakan palsu atau asli. Boleh aja mengatakan sesuatu hal, tetapi harus ada landasannya. Artinya landasan hukum yang tadi disampaikan. Landasan hukum ini kuat artinya karena jangan sampai ini mencederai kita semua dan bisa menggiring opini-opini yang menyesatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa sebelum adanya penetapan dan kepastian hukum, tentunya tidak serta-merta seseorang melakukan ya publikasi
melakukan pernyataan, statement yang menyesatkan seperti itu. Ini yang kita hindari, ya. Kita merasa bahwa ini terlalu prematur. Jadi hal inilah yang upaya-upaya ini yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan konseling, kita membuktikan alat bukti kita. Nah, biar nanti pihak kepolisian dari pihak Mabes Polri merujuk kepada Polda Metro Jaya untuk bisa dilaporkan. Tentunya kita akan melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Pak, berarti dari Pradi Bersatu ini tim hukumnya Pak Jokowi apa bukannya Pak? Kita membentuk tim independen, jadi biar saya yang jawab. Ya. Jadi gini, Pradi Bersatu itu kan organisasi advokatnya. Pradi Bersatu melihat persoalan ini kan nggak mungkin organisasi yang harus turun, sehingga Pradi Bersatu membentuk tim yang dinamakan Advokat Public Defender. Advokat Public Defender ini adalah terkait isu-isu publik yang mengganggu stabilitas demokrasi hukum, maka itu harus kita lakukan tindakan, gitu ya. Pak, penegasan Pak, berarti laporan ini udah koordinasi dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi belum Pak? Itu urusan kuasa hukum Pak Jokowi ya, karena kita tidak masuk ke ranah itu dipisahkan. Bahwa ada laporan yang memang delik aduan, ada yang delik murni. Untuk advokat public defender atau tim yang dibuat oleh Pradi Bersatu itu yang bersifat delik murni. Kalau mungkin kalau untuk kuasa hukum Pak Jokowi nanti itu delik aduan. Nah, itu seperti itu. Ada dua versi ya yang berbeda. Kalau kita konsen pada delik murninya, ya teman-teman juga bisa melaporkan itu. Tidak hanya harus kuasa hukum, ya. Jadi dipisahkan. Mungkin saya nggak tahu ya kuasa hukum Pak Jokowi akan melaporkan apa. Apakah delik aduan? Nah, kalau kita delik murninya, gitu. Ya. Upaya pelaporan ini murni dari public defender atau ada dorongan eksternal Pak? Oh tidak ada. Ini murni dari kami melihat persoalan publik. Apapun itu, Pak Jokowi saat ini adalah rakyat biasa, bukan pejabat publik lagi, bukan juga presiden. Dia tidak memiliki kekuasaan, sehingga jangankan itu, Pradi Bersatu pun banyak membantu laporan-laporan masyarakat yang ada di Banten, yang kita sudah tangani, dan itu terkait dengan masyarakat sana, terkait kasus tanah dan gugatan perdata, pidana yang sifatnya publik, apalagi itu bersentuhan dengan pemerintah. Jadi kita tetap akan peduli untuk tetap tidak mengkebiri demokrasi, kebebasan berpendapat itu tidak mengkebiri demokrasi hukum di Republik. Itu aja. Oke? Apalagi Ke Poldanya hari apa Pak? ini langsung karena ini Langsung? ini ya. Gimana? Pak, ini yang dilakukan itu terkait dugaan pencemaran nama baik atau Oh. yang kebencian sih Pak? Ini Karena kan kalau pencemaran nama baik kan harus orangnya yang langsung. kegaduhan. Iya, makanya ini kegaduhan itu delik umum. Nah, kalau pencemaran nama baik itu delik aduan. Makanya saya pisahkan ya. Kalau tim kuasa hukum mungkin Pak Jokowi nanti itu mungkin berbeda, itu yang delik aduan ya. Oke? Itu dulu. Nanti kita kalau mau lihat nanti laporannya seperti apa, boleh ikut ke Polda Metro Jaya. Oke? Tapi buktinya udah diserahkan. Sudah diserahkan. Laporannya Nanti harus di sana. Polda Metro Jaya. Prosesnya di sana. Kenapa nggak sekalian? Oh jangan, nggak usah. Jadi Karena gini, Mabes Polri itu nanti udah banyak beberapa laporan, baru mereka tarik ke Mabes Polri. Iya. Jadi ternyata ini Banyak sekali. telah dilaporkan. Sebelum kami ini udah ada dilaporkan. Nah, tadi infonya di Jakarta Pusat. Nah, itu nanti dikumpulkan baru nanti ditarik ke Mabes Polri. Seperti itu. Jadi Mabes Polri ini hanya penanganan ketika sudah ada banyak LP, ya kan, yang beda-beda lokus. Nah, itu baru ditarik nanti untuk penanganan di Mabes Polri. Jadi saat ini memang kalau memang kita bertindak untuk terhadap dua lokus itu, ya disarankan untuk langsung dibuka di Polda Metro Jaya. gitu ya. Sekarang kami ke Polda. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Itu dulu ya. Nanti di situ boleh